alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan nikmat tersebut kami dari kelompok 5 dalam mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Ilham Hafifi dapat menyelesaikan tugas video yang akan menjelaskan tentang kegiatan dan materi mengenai keterkaitan antara demokrasi dengan PPK atau pencegahan dan penanggulangan kekerasan. Di mana kami mengambil tema atau judul yaitu Indonesia Demokratis Tanpa Kekerasan, Sosialisasi, Pencegahan, dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Remaja. Untuk itu, sebelum masuk pada materi yang sudah kami siapkan sebelumnya, halo semuanya. Perkenalkan, saya Yulfa Abilah dengan NIM 2510222019 sebagai moderator pada kelompok 5 ini, dan bersama rekan-rekan saya yang akan menjelaskan materi tentang keterkaitan antara demokrasi dan pencegahan penanggulangan kekerasan tersebut, di mana setiap materi akan dijelaskan oleh pertama pendahuluan dan definisi akan dijelaskan oleh Cinta Laura, keterkaitan dan data akan dijelaskan oleh Raihanah Neorfitri, faktor penyebab dan dampak akan dijelaskan oleh Rani Salsabila Patricia, upaya pencegahan dan intervensi serta rekomendasi kebijakan akan dijelaskan oleh Tiara Ramadhani. Selanjutnya mekanisme dan rancangan kegiatan akan dijelaskan oleh Ila Novitrianti dan Anggun Trihani, serta metode pelaksanaan sosialisasi akan dijelaskan oleh Aza Ainun Matia. Nah, untuk masing-masing penjelasan, mari kita lihat video berikut. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Cinta Laura dengan NIM 2510221060. Sebelum memulai presentasi, di sini saya akan menjelaskan sedikit pendahuluan dari materi ini. Demokrasi menjamin kebebasan, partisipasi, dan perlindungan hak warga negara. Namun, lemahnya implementasi nilai demokrasi dapat membuka ruang bagi pelanggaran hak, termasuk kekerasan seksual pada remaja. Isu ini menjadi indikator kualitas demokrasi dan tata kelola yang berpihak pada keadilan gender. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan terkait apa sih pengertian dari demokrasi dan apa sih itu kekerasan seksual. Demokrasi merupakan sistem yang menekankan partisipasi, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi. Sementara kekerasan seksual merupakan setiap tindakan bernuansa seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban, termasuk pelecehan, pemaksaan, dan atau eksploitasi. Hal tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu keterkaitan antara demokrasi dan juga kekerasan seksual. Kaitannya itu yang pertama, penegakan hukum. Bila demokrasi efektif, maka akan memberikan keadilan pada korban. Yang kedua, yaitu partisipasi perempuan. Semakin banyak perempuan yang ada dalam politik, maka kebijakan perlindungan akan meningkat. Yang ketiga yaitu kebebasan sipil. Demokrasi memungkinkan advokasi, pelaporan, dan media independen. 4. Kelemahan demokrasi, korupsi, impunitas, dan norma patriarkal memperparah risiko kekerasan seksual. Selanjutnya yaitu mengenai data tentang kekerasan seksual yang ada di dunia dan juga di Indonesia. Yang pertama yaitu di dunia. Menurut UNICEF tahun 2023, 1 dari 10 anak perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan seksual. Mayoritas kasus terjadi pada usia remaja, pada umur 15 tahun sampai 19 tahun. Dan juga menurut WHO tahun 2024, kekerasan pasangan remaja menjadi bentuk kekerasan yang paling umum pada kelompok usia 14 sampai 24 tahun. Pada data yang ada di Indonesia, yaitu oleh Komnas Perempuan tahun 2023, 497.895 kasus kekerasan terhadap perempuan dilaporkan kenaikan pada tahun 2022. Kekerasan seksual menduduki urutan tertinggi. 43% korbannya yaitu pelajar. Sebagian besar terjadi di ranah personal, seperti pacaran dan juga lingkungan sekolah. Perkenalkan, saya Rani Salsabila Patricia dengan NIM 2510211017. Di sini saya akan menjelaskan faktor penyebab dan dampak kekerasan seksual. Yang pertama, faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual yaitu 1. Lemahnya penegakan hukum dan perlindungan korban. Yang kedua, kurangnya pendidikan seksual komprehensif. Yang ketiga, dominasi budaya patriarkal dan stigma terhadap korban. Yang keempat, rendahnya partisipasi politik remaja dan perempuan dalam pengambilan keputusan. Dikutip UNICEF and UNPAD 2023. Selanjutnya, dampak kekerasan seksual pada remaja yaitu 1. Terhadap fisik, terjadinya cedera terhadap fisik.
penyakit menular seksual, kehamilan dini. Yang kedua, psikologis, adanya trauma, depresi, gangguan kecemasan. Yang ketiga, sosial, stigma, penolakan isolasi sosial. Yang keempat, pendidikan, putusnya sekolah, penurunan prestasi. Yang kelima, politik, berkurangnya partisipasi remaja dalam ruang publik. Selanjutnya, negara demokrasi dengan tata kelola yang baik cenderung memiliki satu, kebijakan perlindungan berbasis gender. Yang kedua, layanan terpadu korban kekerasan. Yang ketiga, akses pelapor yang aman dan non-diskriminasi. Yang keempat, pendidikan, kesetaraan gender, dan hak asasi di sekolah. Ini dikutip UPDP 2023, UNICEF 2023. Baik, selanjutnya itu upaya pencegahan dan intervensi serta rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan dalam pencegahan kekerasan seksual di Indonesia. Yang pertama yaitu upaya pencegahan dan intervensi yang dapat dilakukan. Satu, pendidikan seksual konferensif di sekolah. Yang kedua yaitu pelatihan aparat penegak hukum dan guru. Yang ketiga yaitu program kampanye publik dan media sosial. Yang keempat yaitu pemberdayaan remaja perempuan dan laki-laki sebagai agen perubahan. Yang kelima yaitu perkuat koordinasi antar lembaga, baik itu dalam lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, maupun lembaga hukum. Selanjutnya rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan. Yang pertama yaitu integrasi pendidikan kesetaraan gender dalam kurikulum nasional. Yang kedua yaitu peningkatan anggaran perlindungan anak dan wanita. Yang ketiga yaitu adanya transparansi dan akuntabilitas dalam hukum. Yang keempat yaitu dorongan representasi politik wanita dan remaja. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dalam materi presentasi ini yaitu demokrasi sejati bukan hanya tentang kebebasan dalam memilih, tapi juga tentang melindungi hak tubuh dan martabat warga negara. Kekerasan seksual dapat menjadi indikator gagalnya demokrasi dalam hal kebebasan. Keutamaan demokrasi sendiri yaitu agar menciptakan masyarakat yang aman, adil, dan setara. Materi yang selanjutnya yaitu mekanisme dan rancangan kegiatan. Kegiatan sosialisasi ini akan dilaksanakan melalui 3 tahapan utama yang terintegrasi, yaitu tahap observasi awal, tahap persiapan, dan tahap pelaksanaan, untuk memastikan efektivitas dan keberhasilan program. Yang pertama yaitu tahap observasi awal atau pra-kegiatan. Pada tahapan awal ini, fokus utama kami adalah mengumpulkan data dan menetapkan parameter keberhasilan kegiatan. Kegiatan pada tahap observasi awal ada 2. Yang pertama yaitu penentuan indikator pengamatan. Kami akan secara spesifik menetapkan aspek-aspek kunci yang akan diukur selama kegiatan, meliputi keterlibatan peserta didik, yaitu tingkat partisipasi aktif siswa, respon lingkungan sekolah, yaitu reaksi dan dukungan dari guru serta staf, kualitas materi, yaitu efektivitas dan daya serap materi yang disampaikan, pemanfaatan media, yaitu optimalisasi penggunaan alat dan media bantu sosialisasi, interaksi sosial, yaitu kualitas interaksi antar peserta didik, umpan balik kualitatif, yaitu tanggapan langsung peserta terhadap materi yang diberikan. Kegiatan yang kedua pada tahap observasi awal yaitu metode pengumpulan data. Metode observasi yang digunakan adalah observasi langsung selama kegiatan sosialisasi berlangsung, memungkinkan kami untuk mencatat dan secara real-time dan kontekstual. Yang kedua yaitu tahap persiapan atau administratif dan logistik. Tahap ini berfokus pada penyusunan instrumen yang akan memandu proses observasi dan evaluasi. Pada kegiatan tahap persiapan, ada kegiatan yaitu penyiapan instrumen observasi, di mana kami akan mengembangkan instrumen observasi yang komprehensif seperti Google Formulir untuk mengumpulkan data kuantitatif dan umpan balik pasca sosialisasi, lembar checklist atau checklist untuk memantau kehadiran aspek-aspek kunci yang diamati, catatan lapangan atau naratif untuk merekam momen-momen kualitatif dan temuan tak terduga. Baik, perkenalkan nama saya Anggun Trihani dengan NIM 2510223025. Di sini saya akan lanjut menjelaskan tentang mekanisme dan rancangan kegiatan, yang dimana saya akan menjelaskan tentang tahap pelaksanaan dan dokumentasi. Pada tahap ini, pada intinya kami akan menjalankan sosialisasi ke sebuah SMA, sambil melakukan observasi yang mendalam. Selanjutnya ada 5 tahapan pelaksanaan. Yang pertama, pengamatan konteks lingkungan. Kami akan melakukan observasi awal
terhadap lingkungan sekolah yang akan kami tuju untuk memahami konteks dan suasana yang mungkin mempengaruhi jalannya sosialisasi kami. Yang kedua yaitu monitoring keterlibatan peserta. Kami akan fokus memperhatikan keterlibatan siswa dengan mencatat ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan respon mereka terhadap materi yang kami sampaikan. Yang ketiga, evaluasi kinerja narasumber. Pengamatan terhadap pemateri akan mencangkup cara penyampaian, kejelasan bahasa, serta kualitas interaksi yang dibangun dengan peserta untuk memastikan pesan tersampai secara optimal. Yang keempat, pencatatan momen kunci. Maksudnya di sini, mencatat secara rinci momen-momen penting yang terjadi pada saat kami sosialisasi, termasuk pertanyaan yang memicu diskusi, respon siswa yang antusias, serta kejadian-kejadian yang tak terduga pada saat kami melakukan observasi tersebut. Lalu, itu yang dapat kami jadikan sebagai bahan evaluasi. Yang kelima, dokumentasi komprehensif. Seluruh rangkaian kegiatan akan didokumentasi secara visual, berupa foto, video, sejak dari awal kami melakukan tahapan-tahapan pelaksanaan hingga selesai kami melaksanakan tersebut. Sebagai bukti pelaksanaan dan bahan pelaporan, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Nah, selanjutnya yaitu metode pelaksanaan sosialisasi. Nah, agar penyampaian materi ini berjalan efektif dan juga menarik bagi siswa, bagi remaja SMA, metode yang kami gunakan itu tentunya harus interaktif dan juga partisipatif. Dengan cara itu penyampaian interaktif, contohnya seperti ceramah, diskusi, menyampaikan materi inti dengan bahasa yang mudah dipahami, lalu nanti di akhir diikuti dengan sesi tanya jawab terbuka untuk bisa saling sharing apa saja yang terjadi. Selanjutnya bisa masukkan studi kasus untuk menganalisis skenario nyata kekerasan seksual yang ada di lingkungan sekitar dan dapat dilihat di sehari-hari. Selanjutnya itu bisa menggunakan media audiovisual, menggunakan video pendek, infografis ataupun film animasi, tentunya yang relevan dengan isu-isu remaja untuk memicu diskusi dan juga daya ingat mereka. Selanjutnya bisa dengan menambahkan kuis-kuis interaktif ataupun ice breaking menggunakan tools digital seperti Kahoot atau Quizzes atau permainan yang untuk mengevaluasi pemahaman peserta secara menyenangkan. Nah, itulah tadi penjelasan dari kami kelompok 5 tentang materi dan rancangan kegiatan yang akan kami lakukan terkait Indonesia Demokratis Tanpa Kekerasan, Sosialisasi, Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Remaja. Kami berharap dengan dibuatnya video ini dapat menjadi pembelajaran dan membantu kami dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi yang sudah kami rancang tersebut sehingga dapat terjalan atau terlaksanakan dengan lancar. Dari itu saya Ilva Abila sebagai moderator dari kelompok 5 mewakili rekan-rekan saya pamit undur diri. Saya sudah dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.